Pembelajaran yang berarti bagi peserta didik dapat didorong dengan berbagai pendekatan, salah satunya lewat penggunaan fenomena alam, sosial, dan kehidupan yang terjadi di sekitar siswa. Untuk menjelaskan atau menghubungkan konsep-konsep dasar yang diajarkan di dalam kelas. Tetapi, seperti apa gambaran dari proses menghubungkan fenomena kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran konsep-konsep dasar yang diajarkan di kelas, terutama di kelas matematika, serta tujuan pembelajaran seperti apa yang bisa dicapai dengan pendekatan ini? Saya Anwari, host Papan Tulis, ngobrol bareng Elika Kurniadi tentang pendekatan pemodelan matematika ke dalam pengajaran di kelas matematika sebagai upaya membangun kemampuan siswa dalam literasi numerikal, berpikir kritis, bekerja sama dalam memecahkan masalah, dan kemampuan yang dibutuhkan oleh siswa di abad 21. Elika adalah pengajar di program studi pendidikan matematika Universitas Sriwijaya. Selamat datang di Papan Tulis, Mbak Elika. Iya, terima kasih undangannya. Pengajaran dan pendidikan matematika di sekolah formal tentu tidak asing bagi sebagian besar teman-teman Papan Tulis. Mungkin pernah yang namanya duduk kemudian diberi materi mempelajari apa itu matematika, kemudian sub-subnya seperti apa. Mbak Elika sendiri sebagai pengajar di jurusan pendidikan matematika di perguruan tinggi serta sebagai peneliti, untuk memulai apa sebenarnya pertanyaan besar yang Mbak Elika lihat atau fokus lewat pengajaran atau kelas yang Mbak Elika fasilitasi, kemudian juga penelitian yang Mbak Elika lakukan. Ya, oke. Jadi dalam penelitian saya sudah 5 tahun terakhir ini melakukan penelitian tentang pembelajaran menggunakan pendekatan pemodelan matematika. Jadi pertanyaan besar dalam penelitian saya ini jadi bagaimana kita bisa membantu siswa-siswa kita di sekolah, terutama dalam pembelajaran matematika menggunakan pendekatan pemodelan matematika. Nah, jadi itu lebih ke bagaimana kita bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan dalam matematikanya menggunakan pendekatan pemodelan matematika. Oke, pemodelan matematika. Seperti apa pemodelan matematika itu, Mbak Elika? Oke, jadi pemodelan matematika itu adalah suatu proses untuk menggambarkan, menguraikan, lalu memprediksi tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Jadi biasanya ini yang banyak di kalau model matematika itu lebih ke sains dengan teknik kayak gitu kan, di bidang teknik. Nah, jadi kita bagaimana menerapkan fenomena-fenomena alam, kejadian-kejadian di sekitar itu kita hadirkan di kelas, kita jadikan itu sebagai suatu masalah untuk siswa kita, dan siswa akan menyelesaikan masalah tersebut kayak gitu di kelas. Dan tentunya sesuai dengan kurikulum gitu ya, materinya yang akan disampaikan. Jadi masalah-masalahnya itu sudah dianalisis dulu, kira-kira masalah ini cocok untuk kompetensi materi apa kayak gitu kan. Terus nanti dihadirkan ke kelas dan siswa itu akan mengeksplorasi masalah tersebut, lalu mereka bekerja sama dalam kelompok kayak gitu kan, dengan tentunya dibimbing oleh guru menyelesaikan masalah tersebut, masalah tentang pemodelan matematika. Tapi mungkin kalau orang yang sudah sering orang teknik gitu kan, pemodelan matematika kayaknya agak level tinggi gitu, tapi di sini pemodelan matematika yang kita angkat itu adalah yang masih level rendah sesuai dengan level kelas yang diajar. Jadi menarik sekali, pemodelan matematika itu bisa mulai dari SD, SMP ataupun SMA. Artinya menggunakan fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan sehari-hari siswa untuk menjelaskan konsep matematika. Iya, benar sekali. Jadi untuk masalah itu kita berikan ke siswa, lalu siswa akan menyelesaikan masalah tersebut dan menggunakan matematika. Toolsnya itu adalah matematika untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi mereka akan lebih merasa matematika itu bermakna. Karena kan kadang sebagian besar menganggap matematika itu lebih ke kayak rumus-rumus, angka-angka, perhitungan-perhitungan, tambah kurang kali bagi misalkan seperti itu kan, tapi kok nggak kelihatan penggunaannya kayak gitu kan, aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti dengan menggunakan pemodelan matematika ini, pendekatan pemodelan matematika, pembelajaran mereka itu akan menjadi lebih bermakna karena mereka bisa melihat,
oh ternyata kita bisa menyelesaikan masalah ini kayak gitu menggunakan matematika sebagai alatnya. Fenomena yang terjadi di sekitar siswa seperti apa penggunaannya kalau di dalam kelas Mbak Elika? Oke, jadi kami pernah mahasiswa kami membuat soal tentang Gojek misalkan kayak gitu kan. Jadi Gojek itu kan sekarang ini siswa juga kayaknya familiar misalkan dengan Gojek. Terus di situ Gojek itu nanti dia ada tarifnya misalkan, terus juga ada jaraknya misalkan. Nah, jadi nanti dikasih masalah ke siswa misalkan kan, masalah ke siswa, kalian akan pergi ke tempat les misalkan dengan jaraknya seperti ini, dikasih peta misalkan, atau bisa juga mereka menggunakan handphone kayak gitu kan, menggunakan handphone mereka, terus tuh juga mengukur jaraknya misalkan jaraknya dari sini ke sini, terus biayanya berapa, terus jadi nanti diminta itu dari Gojek. Terus juga ada Grab misalkan kan, sarana transportasi online saat ini Grab. Terus Grab itu kan juga dia punya aturan mainnya sendiri yang berbeda dengan Gojek, atau juga tarifnya berbeda dengan Gojek. Nah, lalu nanti siswa itu diminta kira-kira yang mana nih kalian akan lebih pilih Gojek atau pilih Grab misalkan. Nah, jadi lebih kurang contoh permasalahannya seperti itu dalam pemodelan matematika yang pernah kami lakukan. Awal-awal riset permodelan matematika, Mbak Elika fokus ke pengajaran matematika di perguruan tinggi. Sebenarnya alasan awal kenapa memilih perguruan tinggi? Kenapa saya pertama kali kenapa tertarik di pemodelan matematika dan juga mulainya itu di tingkat universitas, karena saya masuk ke dalam tim. Jadi di program studi kami itu kayak ada timnya kayak gitu kan, yang interest penelitiannya macam-macam. Ada yang interestnya tentang MRI, pendidikan matematika realistik Indonesia. Ada juga yang tertarik tentang problem solving, pemecahan masalah. Terus juga ada kayak bisa dikatakan kelompok kayak gitu kan, kelompok keahliannya yang di bidang pemodelan matematika. Dan saya masuk ke dalam tim tersebut. Jadi sudah ada senior terlebih dahulu gitu kan, yang memang sudah sering meneliti tentang pemodelan matematika ini, dan saya terlibat di kelompok pemodelan matematika tersebut. Dan selain itu juga saya sebagai pengampu mata kuliah pembelajaran pemodelan matematika, sehingga saya melakukan penelitian awal mulanya itu, dan juga idenya dari tim penelitian kami. Oke, kayaknya kita sebelum melangkah keluar gitu kan, sebaiknya kita melakukan penelitian dulu tentang kompetensi calon guru terhadap pembelajaran pemodelan matematika ini seperti apa. Jadi 3 tahun terakhir ini fokusnya itu ke mahasiswa calon guru matematika. Kami melakukan penelitian, kami lihat bagaimana kompetensi mereka dalam menyelesaikan masalah pemodelan matematika. Kami juga menggunakan kami berikan beberapa permasalahan pemodelan matematika. Kami lihat juga respon mahasiswa bagaimana mereka menyelesaikan masalah tersebut. Ternyata di awal-awal mahasiswa itu bisa kita katakan kayak tidak terlalu familiar gitu dengan soal-soal pemodelan matematika. Karena soal pemodelan matematika itu kan lebih ke fenomena alam, fenomena dunia nyata gitu kan, masalah-masalah yang ada di sekitar. Dan kami analisis kira-kira kekurangannya itu di mana, misalkan kan kenapa terjadi rendahnya kompetensi mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan pemodelan matematika. Lalu terus juga setelah itu kami melakukan penelitian tentang kayaknya supaya pemodelan matematika ini banyak diterapkan guru-guru, calon guru ini harus juga memiliki kemampuan untuk selain mereka bisa menyelesaikan masalah pemodelan matematika, mereka harus juga bisa membuat soal, bisa membuat permasalahan pemodelan matematika, atau bisa kita katakan kayak membuat instrumen kayak gitu. Instrumennya itu berupa LKPD, lembar kerja pendidik kayak gitu, peserta didik. Jadi guru-guru membuat sendiri soal pemodelan matematika, di mana nanti soal-soal ini akan diterapkan ke kelas nantinya, seperti itu. Jadi 3 tahun kemarin seperti itu penelitiannya, dan tahun ini dan sampai tahun ke depan mungkin selain di tingkat universitas meneliti calon guru matematika,
kami juga akan langsung berkolaborasi dengan guru-guru matematika mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi nanti di sekitar bulan 6 kayak gitu kan masa-masanya para guru menyiapkan pembelajarannya. Nah di situ kita akan mulai diskusi banyak, mulai dari kayak teori-teori tentang pemodelan matematika itu seperti apa. Terus kita juga akan kasih contoh-contoh soal pemodelan matematika yang bisa diterapkan di sekolah seperti apa. Lalu juga nanti bersama-sama dengan guru juga, mulai dari yang tadi guru sekolah dasar sampai sekolah menengah, kita akan membuat kayak rencana pembelajaran bersama-sama dengan menggunakan pemodelan matematika. Jadi diharapkan nanti pembelajaran matematika di kelasnya itu menggunakan pendekatan pemodelan matematika ini. Mungkin Mbak Elika sering bersinggungan dengan yang namanya pembangunan literasi numerikal atau literasi matematika serta berpikir secara kritis di kelas-kelas matematika atau kelas sains gitu. Dari fokus Mbak Elika di permodelan matematika, sebenarnya apa yang bisa dilihat antara keterkaitan tadi pembangunan literasi numerikal atau literasi matematika dan berpikir secara kritis, kemampuan berpikir secara kritis melalui pendekatan permodelan matematika di dalam pengajaran di kelas? Ya, jadi pemodelan matematika itu dia mulainya dari real world problem, permasalahan dunia nyata kayak gitu kan, fenomena-fenomena, kejadian-kejadian masalah yang ada di sekitar kita. Lalu masalah ini akan dibawa ke kelas. Diharapkan siswa akan memiliki motivasi, memiliki ketertarikan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, masalah ini itu akan diselesaikan menggunakan matematika. Jadi misalkan mereka pastinya akan perlu melakukan perhitungan-perhitungan. Contohnya misalkan kayak sekarang ini kan lagi COVID misalkan. Itu juga kami ada juga mahasiswa yang melakukan penelitian tentang bagaimana menggunakan konteks COVID ini, masalah COVID ini ke dunia, dibawa ke sekolah kayak gitu kan. Terus misalkan memprediksi kayak gitu. Dikasih grafik kan, kita bisa melihat kayak gitu kan grafik dari pertambahan pasien positif corona misalkan kayak gitu kan. Terus itu nanti data itu dikasih ke siswa misalkan. Terus siswa dengan masalah tersebut, siswa akan dikasih permasalahan, kira-kira kapan sih masa pandemi ini berakhir. Jadi di situ kan tahu tuh satu bulan pertama jumlah pasien positifnya berapa, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, bulan kelima. Nah, jadi nanti kita akan minta siswa memprediksi kira-kira kapan masa pandemi ini akan berakhir. Nah, tentunya untuk bisa menjawab kapan pandemi ini berakhir, siswa kan perlu kayak alat matematika, toolsnya. Jadi mereka perlu kayak melakukan perhitungan, melihat data-data tersebut. Mereka harus memahami masalah itu. Terus mereka berpikir kira-kira kita perlu data informasi apa lagi. Terus juga kita perlu matematikanya seperti apa. Jadi bisa saja mereka menggunakan Excel. Seandainya ini penelitiannya di SMA ya, di SMA. Jadi kita bisa juga menggunakan teknologi kayak komputer, pakai Excel kayak gitu kan. Terus mereka melakukan kayak perhitungan rumus-rumusnya, itu mereka bisa eksplorasi juga kayak gitu kan melalui diskusi kelompoknya. Terus mereka disitulah literasi numeriknya, jadi kayak mengeksplorasi angka-angka tadi, data-data tersebut kayak gitu kan, sehingga nanti mereka mendapatkan kesimpulan, oh ternyata misalkan di bulan ke-18 masa pandemi ini akan berakhir. Kenapa mereka bisa bilang bulan ke-18 kayak gitu kan, bulan ke-18 masa pandemi ini berakhir? Argumennya itu disusun dari pengolahan angka-angka yang sudah mereka lakukan kayak gitu kan, matematika yang sudah mereka eksplorasi sebelumnya, seperti itulah lebih kurang. Kalau kita baca juga tentang pemodelan matematika ini, dia juga memang sesuai dengan sekarang kan critical thinking, communication kayak gitu kan, kolaborasi, dan pemodelan matematika ini bisa dikatakan kayak salah satu pendekatan yang sesuai, yang cocok diterapkan di pembelajaran matematika di kelas matematika. Karena kan masalahnya itu bisa dikatakan kayak penyelesaian dari masalah yang di pemodelan matematika itu bukan satu kayak gitu, bukan jawabannya itu bukan satu saja.
kayak jawabannya cuma 0 misalkan, tidak seperti itu, tapi penyelesaian dari permasalahan pemodelan matematika itu dia bisa dikatakan beragam. Jadi siswa juga bisa saja menjawab 1, 2, 3 kayak gitu kan jawabannya, selagi memang ada landasannya, landasan berpikirnya, ada argumennya kayak gitu kan, mengapa mereka jawab 1, karena asumsi. Jadi memang di pemodelan matematika itu kita juga mengenal ketika kita mau menyelesaikan masalah, kita berasumsi dulu, asumsinya seperti ini misalkan, asumsinya ini. Jadi nanti siswa memang berpikir kritis di situ dia dalam menyelesaikan masalah pemodelan matematika tadi. Stereotip kelas matematika di tingkat dasar, di tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah itu kan identik dengan kelas yang membosankan dalam tanda kutip serta kelas yang sulit dalam tanda kutip. Melihat tadi Mbak Elika fokus ke pemodelan matematika di dalam kelas, secara konsep mungkin terlihat mudah, tetapi praktisnya tidak mudah karena banyak hal yang harus dipertimbangkan juga mungkin. Apa yang sebenarnya bisa dihubungkan dari dua sisi tadi itu Mbak? Stereotip kelas matematika yang ada, kemudian pendekatan atau penggunaan pemodelan matematika di kelas atau pengajaran kelas matematika yang ada. Ya, jadi memang itu sudah kayak jadi rahasia umum ya, bahwa matematika itu kayak kelas yang membosankan, kelas yang menyeramkan. Iya benar. Ya, jadi memang saya sudah sering sekali mendengar seperti itu juga. Dan kalau menurut saya pribadi, untuk yang menjadi peran penting di sini itu adalah sosok guru. Kalau menurut saya sosok guru. Jadi karena ada juga saya pernah dengar dari siswa juga gitu kan mengatakan, saya itu dulu waktu SMP senang kelas 7, bisa dikatakan misalkan kelas 7. Saya nih Bu dulu waktu kelas 7 SMP, kelas 7 kemarin tuh senang katanya dengan pelajaran matematika, karena gurunya itu mengajarkannya dengan jelas kayak gitu kan, sehingga dia tertarik. Tapi pas kelas 8 ini saya nggak suka lagi Bu dengan matematika, karena gurunya nggak ini katanya kurang jelas kalau menurut siswa tersebut. Jadi dan juga banyak juga cerita-cerita yang seperti itu, dan penelitian-penelitian juga banyak sekali yang menyatakan bahwa memang peran guru di sini itu penting sekali dalam menciptakan kondisi belajar. Jadi itulah sebabnya kenapa penelitian saya juga dari tahun sebelumnya dan juga tahun ini itu juga fokus utamanya itu lebih ke gurunya. Jadi kemarin itu calon guru yang kita coba mindsetnya itu kita bisa dikatakan kayak dicekokin bahwa ini adalah pembelajaran yang bagus, pembelajaran yang bisa meningkatkan motivasi siswa. Jadi nanti calon guru ini memiliki kayak pandangan bahwa jadi berarti nanti saya di kelas harus menggunakan pembelajaran pemodelan matematika seperti ini, diharapkan nanti bisa memotivasi siswa. Dan bagaimana guru itu kreatif gitu kan, kreatif untuk menciptakan kondisi pembelajarannya sedemikian sehingga nanti siswa tertarik kayak gitu untuk terlibat berpikir di kelasnya tersebut. Nah, dan juga ke guru mulai tahun ini juga penelitian saya juga ke guru. Jadi di sini dengan beberapa, belum banyak memang subjek penelitian saya, tapi di sini saya yakin bahwa masih banyak guru-guru kita yang memiliki semangat untuk mendidik, semangat untuk mencerdaskan anak-anak bangsa itu banyak kayak gitu kan, guru-guru yang masih memiliki semangat juang yang seperti itu. Nah, guru-guru yang inilah yang nanti kita akan rangkul gitu kan, kita ajak diskusi bersama, kita kolaborasi bersama bagaimana kira-kira supaya pembelajaran matematika ini bisa buat siswa jadi menarik. Dan jadi memang kalau menurut saya kuncinya itu ada di guru, sosok guru kan, peran guru, dan juga berbagai hal yang terkait dengan guru itu perlu kita support. Jadi maksudnya yang pertama itu kayak bagaimana guru itu harus punya mindset bahwa siswa ini bukan seseorang yang tidak tahu sebenarnya. Jadi kadang ada juga beberapa perspektif guru yang melihat anak didiknya itu sebagai sesuatu yang kosong kayak gitu kan, yang tidak tahu apa-apa, yang guru itu saya seorang guru itu
paling benar kayak gitu. Jadi sebenarnya guru di sini juga harus bisa melihat bahwa siswa itu dia kayak kayak gajah yang tertidur. Sebenarnya mereka punya kemampuan, punya potensi yang bisa digali, yang bisa diajak untuk bekerja sama, yang bisa dibangunkan kayak gitu kan, sehingga mereka memiliki kemampuan yang tinggi lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan selanjutnya, selain kita harus meningkatkan kepercayaan diri dari guru, kita juga membekali guru dengan kayak pelatihannya itu teknis lebih ke kayak bagaimana mengimplementasikan pemodelan matematika di kelas seperti itu. Jadi kalau menurut saya tadi guru memang memiliki peran penting dalam menciptakan pembelajaran di kelasnya, suasana pembelajaran di kelasnya. Berarti sebenarnya guru memiliki peran penting. Artinya jika melihat posisi Mbak Elika sekarang sebagai pengajar di perguruan tinggi di jurusan pendidikan matematika, dan tidak bisa dipungkiri bahwa sebenarnya juga mahasiswa yang Mbak Elika fasilitasi juga bakalan atau bisa dikatakan calon guru matematika. Apakah itu juga bisa menjadi alasan awal juga ketika Mbak Elika memutuskan untuk saya fokus dulu di pemodelan matematika di pengajaran pendidikan matematika di perguruan tinggi? Benar, jadi memang karena kesempatannya saya sekarang berada di di tingkat pendidikan tinggi gitu kan, menyiapkan calon-calon guru. Jadi mulai dari calon guru inilah yang kita tanamkan mindsetnya itu mereka harus bisa menjadi sosok guru yang panutan kayak gitu, yang menghadirkan matematika sebagai pembelajaran yang menarik, bukan pembelajaran yang menakutkan atau membosankan. Karena gurulah yang memiliki peranan penting untuk menciptakan suasana pembelajaran di kelasnya masing-masing seperti itu. Kita coba lihat ke level regional atau global mungkin. Dan saya yakin Mbak Elika juga sering mendengar yang namanya skor PISA, bahwa posisi Indonesia itu selalu di posisi yang rendah. Artinya kemampuan literasi matematika, berpikir kritis yang sebenarnya dilihat oleh tes-tes model PISA itu menjadi semacam pekerjaan rumah juga, meskipun banyak juga yang mengkritik bahwa PISA itu terlalu menstandarkan atau mengeneralkan beberapa keadaan gitu. Melihat isu skor PISA, kemudian tadi literasi matematika, kemampuan berpikir kritis siswa, apa yang sebenarnya Mbak Elika lihat dari perspektif profesional, kemudian riset yang Mbak Elika lakukan? Ya, jadi memang itu jadi kalau saya baca latar belakang penelitian gitu kan, pasti banyak sekali yang jadi latar belakang penelitian dalam bidang pendidikan matematika itu mengungkapkan bahwa hasil PISA anak-anak Indonesia itu rendah, khususnya dalam bidang matematika nilainya kecil kayak gitu kan, selalu masuk 10 besar bawah gitu kan dari rankingan tersebut. Dan kenapa itu terjadi itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi bukannya karena anak-anak kita tidak bisa, tapi lebih ke anak-anak kita belum biasa bertemu dengan, kan itu kan tes PISA itu kan kayak tes dikasih soal, dimana soalnya ini adalah soal kayak lebih banyak masalah kehidupan sehari-hari kayak gitu, masalah kehidupan nyata, dimana meminta siswa kita untuk berpikir secara nalar dulu gitu kan, bernalar untuk menyelesaikan masalah tersebut, baru nanti dipilih strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut seperti apa. Nah, anak-anak kita di sekolah itu sebenarnya kalau menurut saya
belum biasa saja, belum terbiasa saja bertemu dengan soal-soal yang seperti itu. Karena di kelas, prakteknya di kelas itu kan lebih banyak siswa kalau dikasih kayak gurunya ngasih tahu ini rumus menyelesaikan persamaan kuadrat misalkan kan, bahwa rumusnya seperti ini ada contoh soalnya, lalu dikasih cuman lebih ke angka-angka prosedural saja seperti itu. Tapi siswa kita belum banyak dikasih terbiasa untuk menyelesaikan masalah, sehingga mereka kemampuan memecahkan masalah, kemampuan untuk memahami masalah, terus kemudian kemampuan untuk memilih strategi yang cocok untuk menyelesaikan masalah tersebut apa, terus juga kemampuan untuk mendapatkan solusinya itu seperti apa. Nah itu kalau menurut saya belum terbiasa saja, siswa kita belum terlatih kayak gitu kan dengan pembelajaran yang seperti itu. Makanya saya tertarik di bidang pemodelan matematika ini, melakukan penelitian di bidang pemodelan matematika, karena itu juga sebenarnya kayak bisa dikatakan sejalan dengan yang sering diteskan di PISA tersebut, menggunakan soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mencoba membiasakan siswa untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut kayak gitu kan. Seperti itu kalau menurut saya. Oke. 5 tahun terakhir Mbak Elika riset di daerah Sumatera Selatan atau sudah dilakukan di daerah lain? Jadi saat ini lingkup penelitian saya itu masih di sekitaran kota Palembang lebih tepatnya ya. Jadi belum nyampe ke daerah-daerah, belum. Tapi ya mungkin itu juga kayak akan menjadi next riset saya kayak gitu kan, lebih akan diperluas lagi kolaborasinya ke Sumatera Selatan dengan mengajak guru-guru dari daerah-daerah lainnya juga untuk ikut terlibat di sini untuk mencoba mengimplementasikan pembelajaran pemodelan matematika, untuk mencoba membiasakan anak-anak kita untuk dapat menyelesaikan masalah, di mana menyelesaikan masalah tersebut menggunakan matematika sebagai alatnya, seperti itu. Terima kasih Mbak Elika atas waktu dan sharingnya. Ya, terima kasih, sama-sama. Terima kasih telah mendengarkan dan ikut serta membangun narasi pendidikan yang lebih baik lewat Papan Tulis. Ikuti kami di Instagram @papantulispodcast. Dan juga ikuti episode-episode Papan Tulis dari manapun teman-teman mendengarkan podcast.